Game Plus Competition hadir kembali. Daftar sekarang juga hanya di Vision Ini Plus. suara gua, lu masa nggak dengar? Tabraknya di mana? Dugaan perselingkuhan hingga berujung proses perceraian antara pasangan Reza Arab dan Wendy Walters kini telah memasuki babak baru. Ya, sidang perdana cerai mereka yang resmi digelar pada 22 November lalu ternyata membuat Wendy tak kuasa menahan tangis. Pasalnya, diketahui Reza Arab mangkir dari sidang yang beragendakan mediasi antara keduanya. Tangisan Wendy itu bukan semata-mata hanya karena Reza tak hadir, melainkan dirinya merasa dipermainkan. Padahal Wendy sudah ingin sekali berpisah dari suaminya itu secara resmi. Intinya dari pihak tergugat ya. Dari pihak tergugatnya nggak datang. Ya walaupun dia udah tahu sebenarnya memang jadwal mediasinya hari ini. Kecewanya seperti apa? Sebenarnya lebih kepengen cepat selesaiin aja sih. Bantu tuh aja. Lebih kepengen cepat selesaiin aja sih. Bantu tuh aja. Udah, saya tambahin ya. Jadi ini memang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini. Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan. Jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali ya dari tergugat. Mirisnya, di tengah proses perceraian dengan sang istri, Reza yang tak hadir di persidangan dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan di luar kota, malah keciduk tengah asik bersenang-senang di Bali bersama teman-temannya. Sontak, hal itu pun memancing amarah netizen sejagat maya dengan beramai-ramai memberikan komentar pedas pada lapak sosmed Reza Arab. Setidaknya seperti cowok bang, datang ke mediasi. Kau yang memulai berani bertanggung jawab. Ngaku laki, tapi finish what you started at least. Pengen dicari terus, penting apa sih lu bang? Gue lahir buat bikin karya, bukan bikin masalah. Ngapain lu perhatiin masalah gue? Lu perhatiin karya gue aja lah. Ngapain lu perhatiin masalah gue? Lu perhatiin karya gue aja lah. Buat apa mempertahankan sesuatu yang sesuatunya aja nggak mau dipertahankan? Buat apa mempertahankan sesuatu yang sesuatunya aja nggak mau dipertahankan? Merayakan anniversary pernikahannya yang kedua tahun, Denny Sumargo ternyata punya cara unik tersendiri untuk merayakannya bersama sang istri Olivia Alan. Ya, terbilang sederhana tapi penuh makna. Kali ini Densu memberikan kejutan berupa prank hingga membuat istrinya menangis. Namun meskipun begitu, Densu akhirnya memberikan sebuket bunga cantik serta kalung yang indah untuk sang istri tercinta. Seperti inilah momen kejutan ulang tahun pernikahan yang diberikan Denny Sumargo untuk Olivia. Zolo di mana? Aduh mati deh. Kenapa? Katanya Zolo ketabrak. Kondisinya gimana? Kondisinya lumayan parah katanya. Ini suara gua, lu masa nggak dengar? Ketabraknya di mana? 웃고만 싶은데 다 잊은 듯이 아무 일 아닌 Terima kasih sudah banyak berkorban. Maaf kalau Dedi banyak kurang-kurang ya. Makasih ya udah banyak pengertian. Salah. Aku punya sesuatu buat kamu. Dua perempuan kesayangan Ruben, sang istri Sarwenda dan sang anak tercinta Thalia Putri Onsu dikabarkan tengah jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun meskipun begitu, saat ini keduanya telah diperbolehkan pulang oleh dokter. Hai Donsun, ya lagi telepon. Ayah. Cici infus tuh, infusnya ting-ting. Lucunya, sejak dirawat di rumah sakit, Thalia dan Sarwenda ternyata selalu punya cara lucu dan kocak demi menghibur diri, agar tetap happy meskipun dalam keadaan sakit.
yang bilang jangan menilai buku dari sampul luarnya. Ternyata relate sekali dengan kehidupan perkawinan Nia Ramadhani Ardi Bakri. Kawin sama anak konglomerat yang tajir melintir, tinggal di rumah mewah, kemana-mana naik mobil mahal dan pakai barang branded, Nia ternyata makan hati jadi istri Ardi. Selama 10 tahun menikah, kehidupan perkawinan Nia Ardi yang dari luar terlihat sempurna, ternyata di dalamnya seperti neraka. Perang amarah dan kata-kata kotor yang selalu terjadi di rumah, hingga akhirnya narkoba jadi pelarian masalah. Tapi ternyata hidup aku nggak oke-oke aja, dan ternyata pernikahan kita juga nggak begitu sehat. Komunikasi kita berdua tuh tidak sehat. Makanya tiba-tiba ada pilihan untuk jalan singkat, kita berdua pelarinya ke situ. Sebenarnya kalau kita berdua mengetahui mempunyai pengetahuan lebih tentang cara komunikasi, tentang kayak komunikasi satu sama lain, apa yang kita rasa, gimana cara ngasih taunya, maksudnya untuk share our feeling. Kalau kita tahu itu, nggak akan belok ke tempat yang salah. Ketika tidak sedikit pasutri yang meninggalkan pasangannya saat terjerat kasus hukum, apalagi narkoba. Ardi justru pasang badan buat Nia. Demi Nia, Ardi rela mengorbankan semua, termasuk karir dan nama baik keluarga Bakri. Gimana pun juga istri, mau pakai mau enggak tetap istri. Apalagi pakai bareng kan. Iya betul. Ya, tetapi ketika ditangkap kan pasti mikirin juga, Nia tuh pasti akan takut banget. Betul. Dan lain-lain. Ya sempat berpikir beberapa kali, tapi mikir nggak mungkin kalau misalnya gue nggak temenin lah bro. Remuk dong hatinya. Nggak, tapi kasihan itu sih Om Ded, beneran. Dia mikir, ya istri gua lagi ketakutan banget, dia lagi butuh temen, kita nggak temenin, that's it. Tapi aku tahu banget sebenarnya di otaknya dia, di hatinya dia, ini banyak banget yang harus dia hadapin. Resikonya banyak banget buat dia mau ngomong warganya gimana, kerjaan dia gimana, segala macam. Tapi dia memilih untuk menenangkan aku dengan itu, dan dia bilang untuk menjalani ini berdua. Jadi I'm very glad gitu aku punya dia gitu. Lu tahu resikonya pada saat lu kesana lu akan ditangkap dong. Lu tahu resikonya. Tahu dong. Lu siap pada saat itu? Ya siap nggak siap lah Om Ded, tapi siap untuk temeninnya. Terjerat kasus narkoba benar-benar menjadi titik balik bagi kehidupan pribadi dan kehidupan perkawinan Nia Ardi. Kasus narkoba membuat pribadi Ardi Nia jauh lebih open-minded. Menjalani rehabilitasi narkoba ternyata juga menyehatkan kehidupan perkawinan Nia Ardi. Tapi benar itu di rehab itu benar-benar bikin kita jadi seperti yang jauh lebih kuat. Udah gitu terus kalau buat aku sih pernikahan aku sekarang sangat enak banget. Dan itu juga impactnya ke anak-anak. Berubah. Suasana rumah juga lebih enak, kita komunikasinya lebih sehat. Dan Ardi juga udah mulai berani untuk misalkan ada sesuatu hal yang dia kecewa, dia share. Mungkin dulu dia nggak mau cerita, mungkin ada kayak kepikiran nanti lo lihat gue rendah gitu. Kan kalau laki-laki ada kayak gitu. Kalau gue cerita tentang kegagalan gue, nanti lo ngelihat gue, mandang gue kayak gimana. Berarti kan dia di rumah itu tidak mempunyai tempat yang aman untuk dia cerita. Iya, kemarin kita kan ngomongin kayak mendingan ada kejadian ini atau enggak, terlepas dari keluarga, teman-teman dan segala macam. Tapi untuk pernikahan kita is blessing in disguise. Kayak benar-benar kita dapetin sesuatu dari ini. Kejadian ini malah membuat kita jadi belajar banyak satu sama lain. Jadi ngejalanin dari sekarang sampai nanti tua, insya Allah kita jadi lebih kuat gitu.